Begitu juga Nabi Musa tidak mengajak orang-orang Israel untuk menurunkan Fir'aun. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengajak orang-orang Quraisy untuk menurunkan Abu Lahab, Abu Jahal. Apa yang dilakukan Rasul? Menanamkan benih-benih tauhid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwana fiddin, azakumullah. Saudara-saudara jamaah maghrib Masjid Muhajirin, ya, Komplek Delta, Kabupaten Bogor, Kota Madya Bogor. Malam ini kita memasuki pasal yang pertama dari bab yang ketiga. Bab yang ketiga dari Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Fauzan bin Fauzan, Syekh Saleh Fauzan bin Fauzan. Bab yang ketiga ini berisi 8 pasal. Pasal yang pertama, makna tauhid uluhiyah dan bahwa ia adalah inti dakwah para rasul. Pasal yang kedua, syahadatain, makna rukun, syarat, konsekuensi serta yang membatalkannya. Pasal yang ketiga, tasyri', penetapan hukum syariat, penghalalan, pengharaman, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Pasal yang kelima, ibadah, arti, macam dan cakupannya. Arti, macam dan cakupan ibadah. Pasal yang kelima, pemahaman yang salah tentang pembatasan ibadah, bergesernya makna ibadah, dan ghulu, berlebih-lebihan di dalam beribadah. Pasal yang keenam, pilar-pilar ubudiyah yang benar, al-hub, al-khauf, al-khudu' dan ar-raja. Pasal yang ketujuh, syarat-syarat diterimanya amal ibadah, ikhlas dan mengikuti syariat. Nah, pasal yang kedelapan, tingkatan-tingkatan din, Islam, iman dan ihsan, pengertian, keumuman serta kekhususannya. Jadi banyak yang kita pelajari di bab yang ketiga ini. Segera saja kita memasuki pasal yang pertama dari bab yang ketiga ini, yaitu makna tauhid uluhiyah. Sebelumnya kita telah sampaikan makna tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, ifradullah ta'ala min jami'i af'alih, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua perbuatannya. Ini sudah kita sampaikan beberapa kali pertemuan. Sekarang tauhid uluhiyah adalah ifradullah ta'ala min jami'i af'alil bashar, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua perbuatan manusia. Nah, kalau di sini disebut af'alil ibad, perbuatan hamba, yaitu dengan cara melaksanakan ketaatan yang disyariatkan, seperti berdoa, bernazar, berkurban, raja, berharap, khauf, takut, tawakal, yaitu berserah diri, raghbah, rasa senang, rohabah, rasa khawatir, inabah, kembali, bertaubat,
Dan jenis tauhid ini adalah merupakan inti dakwah para rasul. Ya, siapkan mushaf. Kita melihat dalil-dalil yang memang tidak diturunkan dalam Alkitab, dalam Al-Quran. Tadi dikatakan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan hamba dengan melaksanakan ketaatan yang disyariatkan. Contoh seperti berdoa, ya. Berdoa adalah perbuatan hamba. Maka doa itu wajib diadreskan hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Ketika kita mengadreskan doa kepada selain Allah, maka itu namanya bukanlah mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Buka Al-Mu'min surah yang ke-40 ayat 60. Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan kuijabah doamu. Jadi Allah memerintahkan supaya kita berdoa hanya kepada Allah. Allah yang memerintahkan. Ud'uni. Ini fi'lul amr, aslul amr lil wajib. Wajib kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, astajib lakum, aku akan mengijabah doamu. Aku akan mengijabah doamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Kita bisa lihat dalam Yunus surah yang ke-10 ayat 106. Apa kata Allah? Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Dan janganlah kau berseru, dalam terjemahan janganlah kau menyembah, ya, janganlah kau menyembah. Menyembah dalam artian berdoa, dalam artian menyeru. Janganlah kau berdoa menyeru kepada siapa? Kepada selain Allah. Min dunillahi. Di mana selain Allah itu? Ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Perhatikan baik-baik. Kelemahan selain Allah itu satu, ma la yanfa'uka, tidak akan mendatangkan manfaat kepadamu. Betapapun kamu tekun beribadah, menyembah, menyeru, berdoa kepada selain Allah, mereka tidak akan memberikan, tidak mengijabah doamu, tidak akan memberikan pahala, tidak akan mendatangkan hasil. Ini yang dimaksud ma la yanfa'uka wa la yadurruka, dan tidak juga bisa mendatangkan kemudaratan. Kalau kau membangkang kepada selain Allah, tidak berdoa kepada selain Allah, mereka tidak akan memberikan hukuman apa-apa, tidak akan memberikan sanksi. Ini yang disebut dengan wala yadurruka. Itulah patung ya di zaman Nabi SAW yang dimintai tolong oleh orang-orang musyrik jahiliyah. Mereka minta kepada Lata, Uzza, Hubbal, Manat. Semua itu tidak akan bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang telah berganti dengan batu-batu kuburan, kuburan-kuburan orang soleh, kuburan-kuburan keramat. Mereka bermunajat di situ sama
ma la yanfa'uka, tidak bisa mendatangkan manfaat. Orang-orang saleh yang sudah dikubur tidak akan mengijabah doa, tidak akan mendengarkan. Walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun mereka mendengar menurut keyakinanmu, menurut analisamu, tapi tetap saja tidak akan mengijabah doamu itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wala yadurruka, kalau itu kau tinggalkan, mereka tidak akan memberikan sanksi, tidak akan memberikan hukuman kepadamu. Sudah demikian jelasnya keterangan, tapi kalau tetap melakukan juga, fa in fa'alta fa innaka idam minadz zalimin. Ya, sesungguhnya engkau termasuk orang yang zalim, artinya orang yang musyrik. Orang yang musyrik, malah para ulama mengatakan itu termasuk syirkun akbar ketika berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Berdoa itu hanya kepada Allah. Inilah tauhid uluhiyah. Selanjutnya bernazar. Ya. Bernazar. Bernazar juga hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Ya. Bernazar dan juga berkurban. Berkurban hanya untuk Allah, tidak boleh untuk selain Allah. Di dalam Al-An'am surah yang ke-6 ayat 162, sebagian kaum muslimin menjadikan ini sebagai doa iftitah. Ini juga dalilnya sahih, tapi bukan untuk salat wajib, untuk salat sunnah. Apa bunyinya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan ibadahku, nusuk diartikan ibadah dan diartikan juga penyembelihan, pengorbanan, ya. Sesungguhnya salatku dan penyembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb alam semesta. Ini tauhid uluhiyah, ya. Pengorbanan kita, penyembelihan kita hanya untuk Allah. Ketika menyembelih untuk selain Allah, sekecil apapun, itu sudah cukup alasan mengatakan kita sebagai seorang yang musyrik. Seorang yang musyrik. Dalam sebuah hadis diceritakan oleh Nabi SAW, ada orang masuk surga karena lalat, ada orang masuk neraka karena lalat. Sepele memang, remeh memang, tapi ini karena persoalan akidah. Gara-gara lalat si A masuk surga, gara-gara lalat juga si B masuk neraka. Sebelum kita penasaran dan bertanya, para sahabat telah duluan penasaran dan bertanya, bagaimana ceritanya ya Rasul, kok ada orang masuk surga karena lalat, masuk neraka karena lalat? Diceritakan oleh Nabi, ada dua orang lewat di satu perkampungan, di mana di batas desa itu ada security dan di situ ada berhala. Peraturan yang berlaku ketika itu, siapapun tidak boleh lewat kecuali berkurban untuk berhala itu. Ya. Jadi di batas kota, di batas desa itu ada security-nya, ada penjaganya. Lewatlah si A. Ya. Ini nama asal-asalan saja. Ya, karena dalam hadis tidak disebut namanya, kita kasih saja namanya si A. Jalan sampai di batas desa, stop. Ada apa? Mau kemana? Mau ke seberang. Berkorban dulu untuk berhala kami. Kata si A,
saya tidak punya apa-apa untuk saya kurbankan. Saya tidak bawa harta, tidak bawa rupiah kalau cara kita, tidak bawa duit. Apa yang mau saya kurbankan? Kata security, berkurbanlah walaupun seekor lalat. Ya, seekor lalat. Kalau itu mah gampang. Lalu yong gitu ya. Dapat lalat satu. Nah ini, kalau lalat mah gampang, ini dikasih. Nah, lewat silahkan. Tidak lama lewat si B juga seperti itu. Stop, kemana? Ke kampung sebelah. Berkorban dulu untuk berhala kami, baru boleh lewat. Tapi jawaban dari si B beda dengan jawaban si A. Kalau si A tidak punya apa-apa yang akan dikorbankan, jawab si B, saya tidak akan pernah berkorban untuk selain Allah walaupun seekor lalat. Wah, Masya Allah. Ya, saya tidak akan berkorban untuk selain Allah walaupun seekor lalat. Security algojonya tidak pikir panjang, cabut golok, cabut pedang, putus menggelinding kepalanya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Syahid insyaallah. Ini yang diceritakan Nabi, ada orang masuk neraka karena lalat, karena dia telah berkorban untuk selain Allah walaupun seekor lalat. Ada orang masuk surga karena lalat, dia tidak mau berkorban untuk selain Allah walaupun seekor lalat juga. Nah, bagaimana kira-kira Pak kalau kita berkorban kepala kerbau lalu kita masukkan ke kebun dan gunung Merapi? Untuk penghuni gunung Merapi, besar mana kepala kerbau dengan lalat? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, inilah sebabnya komitmen kita dalam Al-An'am 162 tadi, inna solati wa nusuki, sesungguhnya solatku dan pengorbananku, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada sekutu kemusyrikan. Wa bidzalika umirtu, seperti itulah aku disuruh. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah kurban. Sekarang kita lihat pula raja, pengharapan, takut, kekhawatiran, ya, atau disebut juga raghbah, senang, rahabah, takut, itu hanya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Buka Al-Anbiya surah yang ke-21. Al-Anbiya surah yang ke-21 ayat 90. Raghbah wa rahabah ini ternyata juga telah diamalkan oleh orang-orang terdahulu, para nabi dan rasul. Mereka memusatkan raghbah wa rahabahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria mirip-mirip dengan Nabi Ibrahim, tidak kunjung dapat keturunan, sudah usia renta, sudah manula, belum juga dapat anak. Itulah Nabi Zakaria, dan itu juga lah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ayat ini menceritakan tentang Nabi Zakaria, karena Nabi Zakaria itu terus berdoa kepada Allah, fastajabna lahu, ya, fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, nantinya juga akan menjadi nabi, mewarisi kenabian dan kerasulan beliau. Wa aslahna lahu zaujah, dengan cara menghamilkan
istrinya, ya, dengan cara menjadikan istrinya dapat mengandung yang tadinya mandul, ya, lalu dapat juga mengandung. Nah, bagaimana mentalitasnya Zakaria tersebut? Bagaimana karakternya Nabi Zakaria tersebut? Nah, di sini diceritakan, innahum kanu yusari'una fil khairat. Zakaria itu kalau sudah menjurus kepada kebaikan, beliau bersegera melakukannya. Beliau tidak menunda-nunda. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Kalau kita sering menunda-nunda, ntar lagi lah, waktunya masih panjang, ntar lagi lah, ntar. Seringkali di antara kaum muslimin sholatnya di akhir waktu, karena ntar dululah, ya. Begitu juga dalam amalan-amalan yang lain, tidak menyegerakan. Tapi tidak dengan Nabi Zakaria, mereka menyegerakan mengerjakan kebaikan. Selanjutnya, ini pelajaran kita. Wa yad'unana raghban wa rahaba. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dengan penuh harap dan cemas. Maka akhirnya doa Nabi Zakaria dikabulkan juga. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka khusyuk dalam berdoa kepada kami. Mereka orang-orang yang khusyuk dalam beribadah kepada kami. Nah, inilah pentingnya kita raghba wa rahaba. Harap dan cemas itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh harap dan cemas kepada selain Allah. Ya. Mentang-mentang dia orang kaya, kita berharap dapat kecipratan. Itu sudah mempengaruhi akidah. Ya. Mentang-mentang dia punya uang, dia jutawan, dia miliunir, ya, kita mendekatkan diri kepadanya tidak jarang menjilat. Ya. Sekarang gara-gara kita mendekatkan diri menjilat kepada Tiongkok, ya, kita diatur oleh Tiongkok. Ini akidah. Nah, demikian juga kita tidak boleh mencemaskan selain Allah. Ya, jangan-jangan. Ini terlalu mencemaskan. Padahal kita sudah di cover oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin sebagaimana tauhid rububiyah, hanya Allah lah yang melindungi kita, Allah lah yang menjaga kita. Tidak usah cemas, tidak usah takut. Ya, takut itu manusiawi, terlalu takut ini merusak akidah. Ya, cemas itu manusiawi, terlalu cemas sampai makan tak enak, tidur tak nyenyak, nah ini sudah merusak akidah. Karena harap dan cemas itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ada lagi di dalamnya tawakal. Ya, tawakal. Kita lihat dalam An-Nahl surah yang ke-16 ayat 99. An-Nahl surah yang ke-16 ayat 99. Di situ Allah mengajarkan kepada kita. Apa kata Allah? Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidak punya kekuatan terhadap orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Rabb-nya. Ini pentingnya tawakal. Ya. Kenapa orang selama ini dipermainkan oleh syaitan? Diperkuda oleh syaitan, diperbudak oleh syaitan, karena memang imannya lemah, tawakalnya kurang. Apa itu tawakal? Tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal ini
juga merupakan tanda kesempurnaan iman kita, tanda sempurnanya iman kita. Al-Anfal surah yang ke-8 di ayat 2 Allah jelaskan, ya, diawali dengan innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang, ya, disebutkan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu hanyalah ketika disebut nama Allah gemetar hati mereka, ketika dibacakan ayat Allah bertambah iman mereka, dan wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Rabb mereka lah mereka berserah diri. Ketika kita naik bus, ke Jawa kah kita, ke Bandung kah kita, ke Sumatera kah kita numpang bus, tanpa khawatir sedikit pun kita melangkah senang naik bus, namanya juga pulang kampung. Kita tidak khawatir tabrakankah busnya di jalan, masuk jurangkah di jalan, nggak khawatir kita menyerahkan sepenuhnya keselamatan kita kepada kedua tangan sopir. Ya, ini tawakal, menyerahkan keselamatan kita kepada sopir. Di kali yang lain kita naik kapal pesiar menyeberang lautan, dengan senang kita melangkah masuk kapal, kita menyerahkan keselamatan kita kepada nakhoda. Tidak ada rasa takut kapal itu akan tenggelam, kapal itu dihantam badai, nggak ada takut ketika itu. Kenapa? Kita tawakal, tawakal menyerahkan diri. Begitu juga ketika naik pesawat, kita tidak bayangkan seperti Sriwijaya kemarin akan jatuh di Kepulauan Seribu, tidak terbayangkan ketika itu. Walaupun setelah melihat Sriwijaya jatuh, sekarang orang naik pesawat juga nggak takut, nggak kapok orang naik pesawat. Ya, kenapa? Tawakal kepada pilot, menyerahkan diri kepada pilot. Nah, kita tahu pilot itu manusia, nakhoda itu manusia, supir itu manusia. Kita naik ojol, ya, yang bawa motor itu juga manusia, yang punya kelemahan, tapi kita percayakan keselamatan kita. Nah, kenapa kita hidup di dunia tidak mau tawakal, menyerahkan keselamatan kita kepada Allah yang punya semua keahlian, punya kesempurnaan? Kenapa kita masih ragu? Jangan-jangan. Seharusnya naik bus kita jangan-jangan, naik pesawat kita jangan-jangan. Di atas dunia nggak perlu jangan-jangan, Allah yang menjaga kita. Nah, ini pentingnya kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak usah tawakal kepada makhluk, ya, tapi tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu antara lain disebutkan tauhid uluhiyah, ya, seperti berdoa, bernazar, berkurban, berharap, tawakal, ya, raghbah wa rahabah, inabah, kembali bertobat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis tauhid inilah inti dakwah para rasul, mulai daripada rasul yang pertama. Siapa rasul pertama? Siapa rasul pertama? Kok ragu-ragu? Siapa rasul pertama? Nuh, ya. Rasul pertama itu Nuh, bukan Adam. Adam itu nabi pertama, beliau bukan rasul. Termasuk juga Idris, juga bukan rasul, cuma nabi. Rasul pertama itu adalah Nuh alaihi salam, ya.
Mulai daripada Rasul pertama hingga Rasul terakhir, dakwahnya adalah tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh perbuatan hambanya. Kita perhatikan beberapa dalil berikut ini. Pertama, An-Nahl. Kembali ke An-Nahl surah 16 ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul pada setiap umat untuk menyerukan ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja dan jauhi taghut. Itu yang disampaikan oleh rasul-rasul kepada semua umat, baik umat Bani Israel maupun umat Bani Ismail. Bani Israel adalah anak cucu daripada Nabi Ibrahim di jalur Ishak Yakub ke bawah. Bani Ismail adalah anak cucu Nabi Ibrahim dari jalur Ismail terus ke bawah. Baik Bani Israel maupun Bani Israel, para nabi dan rasul dakwahnya sama, yaitu ani'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kepada Allah saja dan jauhi taghut. Nah, demikian juga di dalam Al-Anbiya ayat 26. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, hai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian kepada aku. Ya, ini yang disampaikan kepada Nuh, ini yang disampaikan kepada Ibrahim, terus ke anak cucunya ke bawah. Nah, maka dari itu setiap rasul memulai dakwahnya dengan perintah tauhid uluhiyah, dengan perintah tauhid uluhiyah, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib dan lainnya. Itu semua yang mereka ucapkan. Apa yang diucapkan mereka? Ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah saja, sembahlah Allah saja. Kenapa? Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan yang hak bagimu selain Allah. Tidak ada sesembahan yang benar untukmu selain daripadanya, kata Nabi dan Rasul itu. Ini bisa kita lihat dalam Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 59, 65, 73 dan 85. Selanjutnya dalam Al-Ankabut ayat 16. Wa Ibrahim idz qala liqaumihi i'budullaha wattaquh. Dan ingatlah Ibrahim ketika ia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dan bertakwalah kepadanya. Ini dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian diwahyukan juga kepada Nabi Muhammad, qul, sampaikan kepada mereka, hai Muhammad, inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Sampaikan kepada mereka, hai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Az-Zumar surah 39 ayat 11.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ilah sesembahan yang hak selain pada Allah dan bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Nah, ini dalil-dalil yang menyatakan bahwa dakwah para nabi dan rasul adalah dakwah tauhid uluhiyah. Ya. Tidak ada yang lebih dijadikan skala prioritas selain daripada tauhid uluhiyah. Ya, mereka tidak mengawali dakwahnya dengan dakwah politik. Lihat saja Nabi Ibrahim, tidak kita terima berita beliau menggoyang singgasananya Namrud. Begitu juga Nabi Musa tidak mengajak orang-orang Israel untuk menurunkan Fir'aun. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengajak orang-orang Quraisy untuk menurunkan Abu Lahab, Abu Jahal. Apa yang dilakukan Rasul? Menanamkan benih-benih tauhid. Dengan tertanamnya benih-benih tauhid, Namrud amruk dengan sendirinya. Dengan ditanamkan oleh Musa benih-benih tauhid, Fir'aun tenggelam, ya, turun dari singgasananya. Begitupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan beliau menanamkan benih-benih tauhid, tauhid uluhiyah, maka Abu Lahab, Abu Jahal mengakhiri hayatnya sendiri, jatuh dari singgasananya. Nah, ini pula barangkali yang perlu kita contoh, perlu kita teladani. Sebelum tauhid ini murni, jangan ngimpi kita akan bisa mengalahkan kezaliman. Memang kita tahu kezaliman pada hari ini sudah merajalela, sudah mengakar, ya, sudah menggurita. Bagaimana kita menghadapi? Apakah kita serang mereka? Kita memberontak kepada mereka, kita melawan kepada mereka? Takkan berhasil, tidak akan berguna. Kenapa? Karena mereka mempunyai senjata yang lengkap, pasukan yang cukup. Kita akan babak belur, kita akan mati konyol. Apa yang kita lakukan? Mantapkan tauhid uluhiyah. Dengan demikian Allah akan punya cara sendiri menghentikan kezaliman itu. Nah, ini yang kita lihat pada masa Nabi dan Rasul, baik Rasul sallallahu alaihi wasallam maupun rasul-rasul sebelumnya. Tauhid la ilaha illallah atau tauhid uluhiyah, ya, tadi telah kita sampaikan, ini merupakan dakwah para nabi dan rasul, inti dakwah para nabi dan rasul. Kenapa? Karena tauhid rububiyah ini sangat urgent, sangat diperlukan oleh umat. Kalaulah umpamanya manusia itu berhenti makan satu hari, insya Allah dia tidak akan mati. Ketika manusia seharian tidak ketemu air, tidak bakal mati. Kita sudah sering uji coba ketika Ramadan. Seharian kita tidak makan, seharian kita tidak minum, ya paling kita cuma lemes, tapi tidak mati. Malah masih ada yang bersemangat, masih ada yang kuat dengan berpuasa. Tapi kalau seharian tidak punya la ilaha illallah, nah ini akan mati dari luar sampai dalam, rohaninya akan mati. Nah, berikut ini maka Allah menyuruh
kita mengetahui la ilaha illallah ini. Muhammad surah yang ke-47 ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, dan dengan la ilaha illallah itu mohonkanlah ampunan terhadap dosa-dosamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat lebih jauh, ya, betapa urgennya la ilaha illallah itu. Ketika la ilaha illallah rusak, ketika tauhidnya hancur, dia berubah menjadi musyrik, maka ketika itu Allah tidak akan ampuni dosanya kalau dia tidak bertaubat sebelum meninggal. Kalau dia tidak bertaubat sebelum meninggal, Allah tidak akan ampuni dosanya ketika la ilaha illallahnya itu hancur, ketika tauhidnya itu sudah berubah menjadi musyrik. Di An-Nisa surah yang keempat ayat 48 dan 116, ya, ini dua kali Allah ulang memberikan warning, peringatan kepada kaum muslimin. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tidak akan mengampuni dosa syirik, maksudnya kalau dia mati sebelum bertaubat. Makanya kalau merasa pernah berbuat syirik, segeralah bertaubat sebelum maut datang menjemput, sebelum kematian itu datang. Kalau sudah mati, habislah sudah, nggak ada lagi cerita untuk mendapatkan ampunan Allah. Ya, betapapun lamanya direndam di dalam neraka, Allah tidak akan ampuni dosa orang yang berbuat syirik. Yang pertama. Yang kedua, ketika tauhid sudah berubah menjadi syirik, ketika la ilaha illallah itu sudah rusak, maka itu akan berubah menjadi virus pemusnah amal. Ya, bicara virus tentu kita sudah familiar. Kenapa? Sudah hampir setahun kita didera oleh virus COVID-19. Ya. Ternyata ada lagi virus yang paling berbahaya daripada COVID-19. Apa itu? Virus kesyirikan. Kalau virus COVID-19 paling-paling sakit, ujung-ujungnya mati, selesai urusan. Tapi kalau virus kemusyrikan tidak selesai sampai di situ. Kita mati dan masuk neraka dan tidak dikeluarkan lagi dari neraka, karena menghancurkan amal ibadah yang kita lakukan. Mungkin merasa 5 waktunya selalu berjamaah, tambah lagi sholat sunnah, merasa Ramadannya sudah full, tambah lagi puasa tatawu, puasa-puasa sunnah, infak sedekahnya sudah tidak terhitung lagi. Mungkin ada yang sudah berangkat haji, berangkat umroh, lain sebagainya. Tapi kalau akidahnya sudah hancur, tauhidnya sudah berubah menjadi syirik, semua itu luluh lantak. Ini yang disampaikan Allah dalam Al-An'am surah yang ke-6 ayat 88. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka musyrik mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah sudah dari mereka amalan-amalan yang mereka kerjakan. Ya, demikian juga dalam Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kau syirik mempersekutukan Allah, niscaya hapuslah amalan yang telah kau lakukan. Kalau demikian, wala takunanna minal khasirin, jadilah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Nah, itulah sebabnya Allah panggil kita
untuk senantiasa mentauhidkan Allah. Nah, di dalam Al-Quran akan banyak kita temui kadang-kadang perintah bertauhid ini Allah gandengkan dengan perintah birrul walidain, seperti dalam An-Nisa 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu. Jadi birrul walidain digandengkan dengan mentauhidkan Allah. Artinya apa? Bahwa amal soleh yang paling utama itu setelah tauhid adalah birrul walidain. Ya, kurang-kurang sedikit amal kita. Kalau tauhid kita bagus, birrul walidain kita cakap, ya, kurang-kurang sedikit amal kita nggak masalah. Walaupun ibadah kita menumpuk, tapi tauhidnya cacat, birrul walidainnya bermasalah, jangan berharap untuk masuk surga. Jangan berharap untuk masuk surga. Demikian juga dalam Al-Isra ayat 23, ya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya, separipurna mungkin. Nah, terakhir di Al-An'am surah yang ke-6 ayat 151, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan atasmu dari Rabbmu. Apa itu? 1, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengannya. 2, berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapakmu. Ya, jadi kita simpulkan, itulah tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam semua perbuatan kita, mulai daripada beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, berkurban hanya kepada Allah. Semuanya kita adreskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah disimpangkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim.